Nanti selanjutnya kita minta kepada Habib Bahar. Mana Habib Bahar? Takbir. Takbir. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Fadhal. Takbir. Takbir. Ini karena acaranya pernikahan, tadi amanat dari imam besar kita. Karena Habib Bahar ini yang paling pengalaman urusan pernikahan, saudara. Jadi nasihatnya nasihat pernikahan dari Habib Bahar. Amanat dari imam besar kita. Is'alil khabir, tanya orang yang paling pengalaman, kata beliau. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang pelupa salam aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama orang tua kita, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah, menuntun kita semua menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap anak-anak mantu beliau, Al-Habib Hanif Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Smith, Al-Habib Muhammad Al-Attas, selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib yang lain, segenap para kiai. Tadi saya di atas ketemu dengan Kiai Haji Qurtubi. Biasa kalau kita kan tim asap, jadi di atas. Kalau di sini ini tim-tim yang nggak berasap. Kiai Qurtubi, Kiai Awid, beserta seluruh para kiai, para asatid, para alim ulama, segenap para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar baiti jannati, rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukanlah suami yang ganteng, bukanlah istri yang cantik, bukanlah anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Tetapi rumahku sorgaku adalah suami yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Seorang istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, wari'ah, jayyah. Seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya. Seorang istri yang sabar. Seorang istri yang bisa menjadi muallimah, muaddibah, mudarrisah lil abna. Seorang istri yang bisa menjadi madrasah, bisa menjadi guru, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi pengajar, pendidik pertama bagi putra putrinya. Anak-anak yang pintar dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, anak-anak yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad, rumah tangga yang dihidupkan dengan ilmu Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi.
rumah tangga seperti ini inilah sorga. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun tinggal di bawah jembatan, kalau suaminya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, anak-anaknya taat, patuh, tunduk kepada Allah, rumah tangganya hidup dengan Al-Quran, hidup dengan sunnah Nabi Muhammad, rumahnya akan menjadi sorga, saudara-saudara. Oleh karenanya, wasiat yang pertama bagi para istri-istri, istri-istri semuanya, khususnya bagi kaum perempuan, ketahuilah bahwasanya engkau sebagai wanita, engkau sebagai seorang ibu, engkau sebagai seorang ibu adalah madrasatul ula, engkau adalah pendidik pertama, engkau adalah pengajar pertama, guru pertama bagi putra putrimu. Saudara-saudara, baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya. Saya tanya semuanya, anak-anak kita lebih banyak waktu dengan siapa? Dengan kita sebagai suami atau dengan istri kita sebagai seorang ibu? Lebih banyak mana waktu anak? Lebih banyak dengan bapak apa dengan ibu? Lebih banyak dengan bapak apa dengan ibu? Saudara, baik buruknya anak tergantung daripada ibu. Yang mendidik seorang anak, terbentuknya watak seorang anak, terbentuknya sifat seorang anak, ada kebiasaan seorang anak baik atau buruk, bagus atau rusak, itu tergantung daripada ibunya. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan orang-orang soleh. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di Hadramut. Perempuan yang ada di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. Pertama, ketika mereka bermain bersama bapaknya, mereka keluar rumah masih kecil. Kedua, ketika mereka menikah, dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, dari rumahnya menuju kuburnya, saudara-saudara. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para ulama, para fuqaha. Di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun, mereka telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam, contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun, beliau terkena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tetapi di umur 6 tahun, beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun, beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Di umur 10 tahun, beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Bidayatul Hidayah, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi, magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Ra'an Nabi SAW yaqdatan. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Sampai-sampai diceritakan di Hadramut ada seorang syekhah yang berbangsa Al-Amudi. Wanita tersebut pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir kitabnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar yang bunyinya, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan ini kitab. Kenapa? Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan Hadramut nyusuin anak sambil menyarahkan kitab Minhaj. Nggak heran di Hadramut anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Banyak perempuan-perempuan sekarang, istri-istri kalian, saudara-saudara, mereka tahu di mana letak lemarinya, di mana letak alat riasnya, alat make upnya, di mana letak dapurnya, di mana letak kompornya. Istri-istri kalian tahu, tapi istri kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuannya ketika malam. Saya tanya, istri kalian di rumah apabila ada emas, intan, permata, berlian, uang, apakah ditaruh di luar rumah atau ditaruh dalam lemari dikunci rapat-rapat? Jawab. Ditaruh di lemari. Kenapa nggak taruh di luar? Takut hilang, takut diambil orang, takut dirampas orang, takut dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa putri-putri kalian, anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, saudara-saudara? Apakah emas, intan, permata, berlian lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Kalian para suami, kalian sebagai bapak, pagi, siang, sore, malam, kalian sibuk cari uang, sibuk cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Saudara-saudara, ketahuilah, jikalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani anak, apa bedanya kalian dengan binatang?
Kalau kewajiban kalian cuma cari uang, ngasih makan istri kalian, ngasih makan anak kalian, nggak ada beda dengan binatang. Kalian belum bangun, binatang sudah bangun duluan untuk mencari ikan makan untuk anak dan istri.